Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students 7th class in Darul Quran. Alhamdulillah. Today we always meet Miss Sifa again by online, and you must study hard out to the situation like this because of Corona. You must keep your healthy. You must study hard to your lesson and other out to the situation like this. And before you study, we always open by reading Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semuanya, kelas 7, untuk pelajaran kali ini yang di meeting ketiga kemarin, kita belajar tentang beraneka ragam perkenalan. Pada saat ini akan memperoleh ilmu yang baru lagi, dan sebelum dimulai perlu diketahui oleh Ananda, jaga kesehatan untuk di rumah. Semoga keluarga dan Ananda sehat semuanya, begitupun guru-guru yang ada, sehingga bisa untuk memberikan yang berkaitan dengan pelajaran yang beraneka cara, sehingga Ananda bisa mengerti, dan beruntunglah Ananda bisa menerima atau bisa mendapatkan pelajaran walaupun dalam situasi corona seperti ini. Mungkin di lain sekolah tidak akan seperti yang ada di Darul Quran ini, bisa mendapatkan dengan beraneka ragam motivasi, beraneka ragam cara guru untuk memberikan pelajaran buat untuk Ananda. Yang penting Ananda siap dan Ananda selalu belajar dengan giat, itu yang Ibu harapkan. Kita mulai dengan bacaan basmalah bersama, nak. Bismillahirrahmanirrahim. The meeting 4, we study about the bunch of speech, yang dalam artian bahasa Indonesia kita adalah bagian-bagian kata. In your LKS chapter 2, before you study about relative and family making sentence, so you must study hard or you know about the parts of speech. Ananda, sebelum belajar yang berkaitan dengan pembuatan kalimat, Ananda harus menguasai dari bagian-bagian kata yang ada 8, yang kita rangkai dengan the 8 parts of speech, yang kita singkat dengan dunia kerennya adalah Panca VIP. P adalah pronoun yang artinya adalah kata ganti, contoh you, me, his, her. Yang kedua adalah adjective, yaitu kata sifat yang berupa beautiful, good, nice. Yang N adalah noun, kata benda, book, water, car. Yang C adalah conjunction, yang artian adalah kata sambung seperti and, but, while, or. Yang kelima, I adalah adverb dalam artian kata keterangan, yaitu now, well, sadly, tomorrow, dan semuanya itu. Yang keenam adalah verb, yaitu verb kata kerja, speak, write, guard. Yang I adalah interjection, punya arti kata seru, I, hurry. Yang P adalah preposition, kata depan, yang seperti in, on, at, after, across, dan semuanya itu. Nah, di dalam Panca VIP ini, Ananda nanti bisa untuk melihat contoh di bawahnya dengan menggunakan huruf matematik, seperti he studied English seriously yesterday. Ya, he itu termasuk dari pronoun, sesuatu atau seorang yang melakukan sebuah aktivitas yang diletakkan di awal kalimat, itu namanya subjek. Nah, di sini subjeknya terdiri dari kata ganti yang disebut dengan pronoun a subject, yaitu nomor 1. Kalau studied yang termasuk adalah kata kerja, tadi adalah kata kerja nomor 6. Untuk yang English, yaitu kata benda,
yang tadi adalah number 3. Seriously termasuk dari adverb yang kita kategorikan adalah nomor 5. And then yesterday termasuk juga adverb of time, maka di situ juga termasuk dari number 5. Kalimat yang kedua, you and I feel happy now. Nah, you sama I ini sama-sama menjadi pronoun yang termasuk dari kata ganti yang kita kasih huruf tadi adalah nomor 1. Kalau and menghubungkan antara you dan I tadi disebut adalah conjunction. Conjunction adalah nomor 4. Feel termasuk dari kategori adalah kata kerja yang tadi kita kasih nomor 6. And happy termasuk adjektif, kita kasih number 2. Now termasuk dari kata keterangan, kita kasih nomor 5. Kita kuliti lagi yang kalimat yang ketiga. Nah, they need our car yesterday atau every day termasuk dari they adalah pronoun nomor 1. Need termasuk dari verb nomor 6. Our termasuk dari pronoun posesif nomor 1. Car termasuk dari nomor 3. Everyday termasuk dari adverb yang nomor 5. Jadi kalau Ananda mengetahui satu kata demi satu kata mengerti ini asalnya dari mana, maka itu hal yang sangat penting untuk kita ketahui sebelum menyusun kalimat. Nah, untuk the parts of speech yang nomor 1, number 1 tadi yang berkaitan dengan pronoun. Nah, pronoun ini memiliki 5 macam. Yang pertama adalah pronoun as subject yang berupa I, you, we, she, he, they, it. Letaknya pasti di awal kalimat sebelum kata kerja. Yang kedua adalah pronoun as object. I menjadi me, you tetap you, we menjadi us, she menjadi her, he menjadi him, they menjadi them, it tetap it. Letaknya setelah kata kerja. Yang ketiga adalah possessive adjective seperti my, tadi I menjadi my, you menjadi your, we menjadi our, she menjadi her, he menjadi his, they menjadi their, it menjadi its. Nah, di sini tidak bisa berdiri sendiri, harus diikuti oleh kata benda. Itu tadi adalah my book, your pen, your motorcycle, like this. So, yang keempat adalah possessive pronoun. Nah, tadi I menjadi mine, yours, ours, hers, his, theirs, its. Ini bisa berdiri sendiri dan biasanya diletakkan sebagai komplement alias termasuk dari pelengkap. Tetapi kalau my book atau your book possessive adjective itu bisa digunakan untuk menjadi subjek, bisa menjadi objek. Jadi ada dua posisi, tetapi kalau possessive pronoun hanya sebagai pelengkap. Untuk yang kelima, pronoun macamnya yang kelima adalah reflexive pronoun yang di dalam bahasa Indonesia kita namanya penguatan. Di dalam ilmu bahasa Arab namanya ilmu tauhid, yang di dalam bahasa Inggris namanya reflexive pronoun. Dari I menjadi myself, yourself, ourself, herself, himself, themselves, itself. Nah, ini biasanya untuk menguatkan. Nah, kita lihat contoh satu persatu. Saya mempunyai buku dalam bahasa Indonesia. Kita translate to English. I have a book. Yang dijadikan pronoun adalah I, letaknya di awal kalimat, maka disebut pronoun as subject. Kedua, kamu memberi saya buku, dalam artian bahasa Inggris adalah you give me a book. Ada dua pronoun dalam kalimat ini. Nah, yang pertama adalah you dan yang kedua adalah me. Beda tempat dan juga beda karakter. Kalau you jadi subjek, letaknya di awal kalimat, me jadi objek, letaknya setelah kata kerja give. Yang ketiga, ini buku saya, this is my book. Nah, my book termasuk dari pronoun possessive adjective, diikuti oleh kata benda yang berupa book. Di sini menjadi komplement. Tapi kalau seandainya jadi objek seperti ini, kalau jadi subjek gimana, Bu? My book is red. Nah, buku saya warnanya merah. Nah, bisa jadi subjek, bisa jadi objek. Yang keempat adalah buku ini milik saya.
This book is mine. Nah, mine ini adalah pronoun possessive atau termasuk dari possessive pronoun, termasuk bisa berdiri sendiri tanpa diikuti oleh kata benda. Dan ini menjadi kategorinya adalah bentuknya adalah komplement. Yang selanjutnya adalah saya sendiri membelinya. I myself bought it. Nah, myself ini menguatkan yang berupa I. Kamu bertemu saya sendiri. Nah, you meet me myself. Nah, myself ini juga termasuk refleksi pronoun. Saya datang sendirian. I come by myself. Myself itu juga menguatkan I. Johnny bunuh diri. Johnny killed himself. Jadi himself itu menguatkan Johnny. I bring my book for me, myself, so this book is mine. Di sini ada beberapa pronoun. Yang pertama adalah I, pronoun as subject. Yang kedua adalah my book, pronoun as possessive. Me termasuk dari pronoun objek, myself termasuk refleksi pronoun, mine termasuk dari possessive pronoun. He bring his book for himself, so this book is mine atau her. Nah, termasuk dari kategori he termasuk pronoun as subject, his book termasuk dari possessive adjective, him termasuk dari pronoun as object, refleksi pronoun yang berupa himself. Untuk slide yang keempat, agar Ananda bisa untuk membedakan subjektif dan objektif pronoun, dilihat konsentrasi. Read the following sentence. Coba dibaca kalimat berikut ini. Pay attention to the word in bold, ya. Silakan diperhatikan kata-kata yang Bunda kasih tanda merah. Nah, yang nomor 1, by the way, I am Harvey. Nah, I am Harvey. I itu termasuk dari pronoun as subject. Contoh yang kedua, she sit near me. Ada dua pronoun dalam kalimat ini. She menjadi subjek, me menjadi objek. Yang ketiga adalah we just meet. Nah, we ini termasuk dari pronoun as subject. The word is for are called subject pronoun. Subjective pronoun is a pronoun which acts as the subject of the sentence. Nah, maksudnya adalah kata yang ibu tebelin yang menggunakan warna merah yang disebut adalah subjek pronoun. Subjek pronoun itu adalah kata ganti yang melakukan tindakan sebagai subjek dalam awal kalimat. Nah, here are more example. Di sini ada beberapa contoh, coba diperhatikan Ananda, ya. Randy is my classmate. He is smart and friendly. Randy itu adalah teman kelas saya. Dia adalah sangat pandai dan bersahabat. Kita lihat. Yang kedua, Cindy always arrive at school early. She is never late. Cindy itu selalu tiba ke sekolah tepat waktu. Dia tidak pernah terlambat. Randy and Cindy are diligent. They become role model for their friend. Randy dan Cindy adalah termasuk dari siswa yang sangat rajin. Mereka menjadi atau selalu sebagai contoh model bagi teman-temannya. Untuk Randy, dari kalimat yang pertama adalah cowok, maka kita mengganti adalah kata ganti he. Tetapi kalau Cindy termasuk cewek, maka kata gantinya adalah she. Tetapi kalau dua orang, Randy dan Cindy, maka di situ harus diganti they. Untuk slide yang number 5 yang berkaitan dengan posisi adjektif, yaitu kata ganti kepemilikan termasuk dari kepunyaan. Nah, pay attention to the word is for in the following sentence. Diperhatikan terutama kata-kata yang ibu tebeli dengan warna merah. Contoh number 1, by the way, Randy please meet my cousin Dani. Nah, termasuk my, termasuk dari posisi adjektif, nonnya cousin Dani. Yang kedua adalah
Ganum told me that he or she would come with her friend from Australia. Her friend termasuk dari posesi adjektif, kata ganti kepemilikan, yaitu diikuti oleh friend. Nah, yang ketiga adalah let's benefit the opportunity to improve our speaking skill, termasuk dari posesi adjektif adalah our. Speaking termasuk dari kategori kata kerja aslinya, tetapi di sini adalah mensifati kata benda sesudahnya yang berupa skill, maka bukan disebut kata kerja lagi, namanya modifier noun. Maka di situ menjadi kata benda. Yang asli adalah posesifnya adalah our. Nah, kata ganti termasuk dari kepunyaan. Yang keempat, okay, let's start our meeting now. Termasuk posesi adjektifnya adalah our. Meeting termasuk kata benda, asalnya memang kata kerja yaitu meeting. Tapi di sini menjadi kategori adalah menunjukkan kata sifat. Yang number 5 adalah his name is Oliver Rasmussen, termasuk dari his name, termasuk posesi adjektif. The word is worth are possessive adjective. Kata yang ibu tebeli yang warna hitam itu termasuk adalah kata ganti kepemilikan atau kepunyaan. A possessive adjective so possession or ownership, termasuk dari kata kepemilikan itu menunjukkan kepunyaannya sendiri. I always refer to the hour of item. Nah, ini selalu berunjuk pada kategori kepemilikannya sendiri pada item tersebut. Untuk slide yang berikutnya, dari number 1 until number 10, please choose the best pronoun in this sentence. Please choose the best pronoun in this sentence. Maksudnya adalah pilih pronoun yang termasuk adalah yang benar. Di antara adalah kata yang ibu tandai merah dan ada tanda termasuk astruk dem menjadi da itu ya. Itu pilih salah satu di dalam kalimat ini yang betul. Contoh itu contohkan number 1. We need to invite them or they to come to our party. Anda harus melihat ini letaknya di mana. Ketika di objek harus milihnya yang mana. Ketika di subjek harus milih yang mana. Dan ketika nanti menjadi posesif karena ada kata benda harus dipilih yang mana. Intinya Ananda harus memilih nomor 1 sampai 10 ini, kata yang ibu tebeli dengan tanda merah menjadi jawaban yang betul. Dan ini adalah sebagai homework yang nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Dan kita cukupkan di sini untuk pelajaran di meeting 4, yaitu pertemuan keempat. Tetap semangat Ananda. You must study hard in your home and keep your healthy ya. Harus dijaga untuk kesehatannya. Ananda harus tetap untuk belajar. Apapun yang Ananda terima harus dikuasainya. Nah, dari sini kita cukupkan. Let's close our meeting by reading Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.